Skripsiwan dan Skripsiwati Indonesia, bertemu lagi bersama Ibu Ira. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membuat bagian dari skripsi yang penting banget. Ada nggak sih bagian skripsi yang nggak penting? Penting semua, ya nggak? Nah, ini adalah tahap dimana kalau kalian udah di ACC judul atau topik dan permasalahannya, maka kita akan membuat latar belakang ya. Nah, pada kali ini kita khusus membuat latar belakang kuantitatif. Nanti Bu Ira juga akan kasih file yang berisi contoh kerangka bagaimana membuat latar belakang kuantitatif ya. Kenapa dibedakan? Karena strukturnya berbeda ya antara yang kuantitatif sama kualitatif latar belakang itu. Nah, biasanya sih yang paling banyak bertanya ke Bu Ira itu tentang latar belakang adalah, Bu, saya stuck, saya nggak bisa bikin latar belakang. Jadi begitu kalian di ACC judul atau topik, kalian bingung gimana sih caranya membuat latar belakang, ya kan? Nah, memang bagian ini adalah bagian yang apa ya, mungkin buat kitanya sendiri juga sebagai yang menulis, kita sedang meyakinkan diri kita bahwa penelitian saya memang layak, memang menarik, dan akan berhasil. Itu adalah ketika kita menyusun latar belakang gitu. Jadi kita berusaha meyakinkan orang, tapi pada saat yang sama sebenarnya kita juga sedang meyakinkan diri kita sendiri. Itu sih kalau yang Bu Ira rasakan ya. Dan meyakinkan diri, aduh jatuh mikrofonnya. Ntar pasang dulu. Tar. Itu nggak ada pegangannya sih mikrofonnya. Oh, karena pakai earbuds. Terus kalau Bu Ira simpan di telinga, suaranya jadi mendem karena ketutupan kerudung. Jadi saya menggantungnya di sini. Jadi suka menceloblos ke bawah. Maafkan ya. Nah, lanjut sampai mana itu tadi? Oke. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian memang ya, saya suka menyarankan kalau kalian berhasil membuat paragraf pertama latar belakang, it's okay kalau kalian mau self rewards ya. Oh iya BTW, saudara-saudara sekalian, untuk mempertahankan produktivitas, Bu Ira menyarankan bahwa kalian tuh kalau self reward, namanya reward itu di belakang bukan di depan ya. Kan kalian yang terjadi kenapa skripsinya nggak maju-maju adalah kalian mau ngetik skripsi buka laptop, tapi kalian mereward diri kalian dulu sendiri sambil nunggu membuka file, kalian buka media sosial ya. 30 menit berlalu, 1 jam berlalu, 1,5 jam berlalu, ujung-ujungnya skripsinya nggak dikerjakan, makanya nggak maju-maju ya. Jadi stucknya itu bukan karena mikir-mikir banget, tapi karena kaliannya terdistraksi. Ingat, self reward itu di belakang ya. Jadi kalian kerja dulu, ada hasilnya dulu, baru mereward diri sendiri. Bu Ira tuh biasanya rewardnya makan ya. Oke, boleh ngunyah sesudah berhasil ngetik 2 kalimat misalnya, atau ngedrakor bisa ya. Pokoknya kalau udah berhasil menemukan data ini, boleh nonton 1 episode di akhir gitu misalnya. Jadi kalau kita rewardnya di belakang meskipun agak kebablasan, tapi kan setidaknya tadi udah ada hasilnya. Kalau kita di depan duluan, aduh ya susah, karena otak kita kalau udah terdistraksi ke media sosial, balik lagi ke laptopnya tuh susah banget gitu. Jadi jangan membuka media sosial di awal ketika kalian membuka laptop. Nanti aja pas udah menutup laptop, buka medsosnya ya, nonton drakor boleh ya, tuh biar nggak stres ya. Nah, oke, tidak berlama-lama saudara-saudara sekalian, mari kita saksikan bagaimana membuat latar belakang kuantitatif. Oke, mari kita mulai bagaimana sih membuat outline latar belakang skripsi kuantitatif supaya kalian nggak stuck. Nah, sebelumnya saudara-saudara, dulu juga Bu Ira pernah ngejelasin ya bahwa di penelitian kuantitatif, alur pemaparan latar belakangnya tuh ngikutin pola deduktif. Deduktif itu artinya dari hal-hal atau fakta-fakta yang bersifat umum dan general ke hal-hal yang bersifat khusus ya. Alur deduktif ini tuh sebenarnya kenapa sih dipakai di penelitian kuantitatif? Karena hasil penelitian kuantitatif itu nanti pada akhirnya akan memberikan sumbangsih, generalisasinya itu menjadi bagian dari sebuah fenomena umum gitu. Beda sama kualitatif. Kalau kualitatif tuh misalnya ya, kita neliti tentang pola komunikasi suku X. Udah, hasil penelitian itu hanya untuk menjelaskan tentang suku X, tidak akan bisa untuk menjelaskan suku-suku lainnya di Indonesia. Itu hanya tentang suku X saja gitu ya. Misalnya suku Sunda aja nggak bisa dipakai untuk menjelaskan suku Madura, suku Dayak gitu contoh ya. Sementara kalau di penelitian kuantitatif, misalnya kita meneliti SMA 1
Jatinangor gitu. Hasilnya itu nanti akan digeneralisasi kalau kuantitatif, akan menjadi gambaran untuk berbagai SMA di Indonesia kondisinya seperti apa tentang fenomena yang kita teliti ini gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi kalau penelitian kuantitatif itu apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari sebuah fenomena umum dan luas gitu. Kalau kualitatif hanya tentang ini aja yang kita teliti aja, tidak untuk mengeneralisasi kondisi-kondisi lainnya gitu. Makanya nanti kalau di kualitatif itu polanya induktif, jadi langsung aja dari hal yang khusus aja. Kalau meneliti tentang suku Sunda tadi saya sampaikan, udah aja langsung membahas tentang suku Sunda, nggak usah kita bercerita tentang suku di Indonesia ada sekian ya, kondisi suku seperti apa, nah gitu. Nah, semoga semakin jelas ya penjelasan saya. Oke, nah biasanya kan yang tadi saya sebut ya, bahwa kita itu stuck sesudah judul di ACC atau topiknya di ACC, malah gimana nih bikin latar belakang gitu. Supaya nggak stuck, ini ya kita bikin outline-nya supaya kita terbantu dalam fokus mencari data atau fakta dari berbagai sumber berita ya. Kalian bisa cari sumber-sumber berita itu dari berbagai website berita online, itu boleh ya, website pemerintah, website lembaga-lembaga formal, itu datanya boleh ya dipakai. Yang jangan itu website yang blog atau nggak jelas ini websitenya siapa sih gitu ya. Buku-buku, jurnal, nah ini yang akan kita gunakan untuk membangun latar belakang. Semakin banyak data yang kita ambil dari internet, buku atau jurnal, maka latar belakang kalian akan semakin bagus ya, kuat gitu loh ya. Nah ini dia contoh outline penelitian kuantitatif. Bu Ira ngambil contohnya, ini contoh aja ya saudara-saudara. Pengaruh pengetahuan dan sikap mengenai perubahan iklim terhadap keputusan pembelian air minum kemasan. Tuh ya. Siapa di sini yang suka minuman kemasan ya? Udah minum air putih aja saudara-saudara, lebih sehat. Nah, oke. Nah, susunan gagasan dalam latar belakang ini bisa seperti ini ya. Yang pertama, ya ingat ya, dari umum ke khusus. Uraikan fakta-fakta tentang perubahan iklim di dunia. Jadi meliputi kondisinya misalnya seberapa parah, terus hasil-hasil penelitian terdahulu tentang perubahan iklim itu seperti apa dari jurnal atau dari website-website berita ya, tentang perubahan iklim di dunia dan bahayanya seperti apa gitu ya. Yang kedua, faktor-faktor penyebab perubahan iklim itu apa? Sama ya, hasil penelitian pendapat ahli tentang faktor-faktor apa sih yang menurut mereka menyebabkan perubahan iklim. Nah pokoknya ini sebutkan ya, kita ujung-ujungnya tuh nanti kita akan menyebutkan, kita cari data yang menunjukkan bahwa sampah kemasan makanan termasuk di dalamnya sampah kemasan minuman itu adalah sangat turut mempengaruhi perubahan iklim. Agak panjang tapi pokoknya cerita semua tentang faktor penyebab perubahan iklim, salah satunya nanti sampah kemasan yang berujung pada sampah kemasan makanan lalu sampah kemasan minuman gitu ya. Nah baru kita lebih khusus lagi, sampah kemasan makanan di Indonesia tuh kondisinya seperti apa. Kalian bisa cari data mengenai produksi sampah kemasan makanan ya. Terus misalnya boleh juga dari data penjualan minuman kemasan yang terus meningkat, berarti kan sampahnya semakin meningkat ya kan. Data tentang jumlah sampahnya juga boleh. Misalnya ada kan NGO tentang lingkungan misalnya mengeluarkan data itu, kalian bisa kutip ya. Nah nanti ujung-ujungnya kita akan menyebutkan bahwa sampah kemasan makanan terbanyak adalah kemasan minuman gitu ya. Pokoknya cari aja datanya yang mengarahkan ke sana, pasti nemu dah ya. Baru kemudian kita bergerak lagi ke angka pembelian minuman kemasan di Indonesia. Gimana tingginya pembelian atau penjualan ya, cari hasil-hasil riset tentang tingginya minat masyarakat membeli minuman kemasan. Nah baru kemudian kita cerita tentang bagaimana pengetahuan dan sikap mengenai perubahan iklim itu mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah kita cari ya hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli yang menyebutkan bahwa pengetahuan dan sikap itu mempengaruhi keputusan pembelian gitu. Baru kemudian nanti kondisi objek penelitian. Jadi kita
kudu udah mulai ngejelasin kita mau nelitinya siapa, mahasiswa Universitas X, mahasiswa di Kota Bandung gitu. Kita kasih jembatan bahwa mahasiswa ini adalah salah satu misalnya konsumen terbesar minuman kemasan. Nah, kenapa makanya itu mereka penting untuk diteliti gitu ya. Nah, jadi semua tadi ya, kalau kita perhatikan dari judul itu, semua yang ada di judul itu sudah kita singgung ya di latar belakang ya, mulai dari perubahan iklim, terus tentang air minum, kemasan air minum, pengetahuan, sikap, dan termasuk objek penelitiannya yaitu tadi kalau kita mau mahasiswa misalnya ya, udah kita jelasin. Jadi ada bridgingnya. Jadi nggak sekonyong-konyong gitu nanti muncul rumusan penelitiannya seperti itu, pertanyaan penelitiannya kenapa tiba-tiba mahasiswa yang diteliti. Jadi di latar belakang harus udah muncul ya. Nah, pokoknya latar belakang itu ditutup dengan kalimat yang kira-kira begini nih ya. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, maka penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan dan sikap mahasiswa mengenai perubahan iklim terhadap keputusan pembelian air minum kemasan. Nah, itu dia tadi cara membuat latar belakang kuantitatif. Mudah-mudahan membantu ya untuk file contoh kerangkanya. Kalian bisa lihat atau bisa download di link yang ada di deskripsi. Semoga membantu. Semangat skripsianya!